ketik berat. Mikir kalau sana. Itulah. Dan ketik-ketik pikir kita untuk nemuin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu tajalli, artinya nyata. Sekarang bisa tidak kamu nyatakan Tuhan? Nah, itu saya tanya. Di dalam kitab ini tajalli, artinya Allah itu nyata. Juga di dalam hadis qudsi, ya. Saya tidak nyata di sesuatu, tapi nyatanya di manusia. Ya, ini. Ya. Jadi ma dhohartu lesein ka dhohartu bil insan. Saya tidak nyata di sesuatu, tapi nyatanya di manusia. Sekarang kita manusia apa bukan? Nah, kalau kamu ngakui manusia, pasti kamu tahu. Kalau kamu tidak tahu, artinya itu bukan manusia. Saya nyata di manusia. Nah, ini yang maksudnya. Jadi saya menekankan bahwa benar-benar berpikir itu, ya bukan kita menceritakan orang lain. Bukan nak jadi wali, bukan nak jadi apa. Saya menceritakan bahwa bukan masa itu. Wali itu tahu wali ala wali. Tidak dapat diketahui wali itu kecuali wali sendiri. Kalau ini wali, nah, dia itu wali. Arsyad ini wali, dia itu wali. Ya. Nah, jadi oleh karena jangan mudah-mudah ngomongkan wali ini. Ya. Zaman sekarang ini arti lain dari dulu. Kalau dulu memang artinya di zaman itu ulama yang dulu, ya tetap dia menjuruskan kepada untuk wali itu wilayah Allah. Ya, wilayah itu Allah. Sekarang kita termasuk dalam wilayah. Wilayah ini makanya, ya. Nah, yang tahu dengan Allah itulah dikatakan orang arif billah. Orang arif billah mengatakan bahwa alam ini adalah nuqsatul haq, berarti ialah kaca yang bening untuk melihat Tuhan. Apa yang dimaksudkan? Arti kamu nak tahu, kamu jengok gelas wah ini kaca. Kamu nyengok lemari ini kaca. Kamu nyengok lampu ini kaca. Rumah ini pun juga kaca. Kamu melihat Allah, hati melihat lemari, melihat rumah, itu melihat. Nah, ini yang aku maksudkan ya. Hati itu tidak sulit-sulit. Cuma nyuling kamu dewe. Oleh karena diri kita sendirilah mengatakan bahwa itu ada diri kita yang menjadikan satu hijab kita itu sendiri. Ya ini. Ya. Apakah kita ini jauh daripada Muhammad yang ngajarkan ini? Ya. Ya. Yang mati itu Muhammad bin Abdullah. Dia ngajarkan di zaman dulu bahwa dia nunjukkan kepada Allah SWT. Ya. Ini. Sekarang Muhammad ini ada pada kita. Nah ini. Tidak akan mungkin artinya kita tidak tahu. Apa kata Adam? Al-Adamu abul jasad wa Muhammadun abul arwah. Ya. Adam itu bapak jasad, dari jasad ini Adam. Ruh tadi bapaknya Muhammad. Berarti ada pada kita. Kalau kamu tahu bahwa Muhammad itu yang betul-betul kita turut sebagaimana akhlaknya. Akhlak Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang saya maksudkan. Ya. Kalau betul-betul kita menuntut yang sebenar-benarnya, ini tidak sulit, tidak, kepada diri kita sendiri. Apa yang kita masukkan? Arwah ini artinya hidup, ya, hidup. Nah, hidup kita ini. Nah, hidup siapa ini? Hidupnya Tuhan. Al-jasadu la tataharrakal jasad illa ruh, la tataharraku ruh illa biiznillah. Ya. Tidak bisa bergerak jasad ini
Karena roh tidak bisa bergerak roh ini karena izin Allah SWT. Apa yang saya izinkan nih? Ya, yang kau tidak ketahui. Kalau kamu sudah nyerah kepada Tuhan, tahu ngapa? Sekarang, kalau kamu sudah tahu, wa anta budulah haka anak tahu, fainahu yaraka. Fa'ilam yakun yara, fainahu yaraka. Ya, kalau betul-betul kamu sudah menyerah kepada Allah, kamu habiskan. Apa kata Tuhan? Kalau kamu melihat akulah jadi matamu. Kalau kamu ngomong akulah jadi mulutmu. Kalau kamu bergerak akulah penggeraknya. Kalau kamu hidup akulah yang hidup. Nah, ayo dengan ini. Nah, ingatkan kata aku ini. Nah, hati di kamu inilah. Ya, kalau kamu udah tahu, udah kamu cari, udah kamu tuntun. Apa? Kalau kamu melihat apa kepada engkau, katakanlah, Pak ini korib, aku dekat. Nah, tapi dekat Tuhan, terlalu besar dengan kita, tapi kita pun tidak terasa. Tapi yakin nggak kamu ini? Nah ini, dari timur sampai ke barat. Sekarang timur, tempat timurnya hati matahari. Barat, tempat tenggelam, betul. Satu jari pun tidak pernah cenggang-cenggang. Satu kertas pun tidak pernah cenggang. Rapat. Kita ini tenggelam. Di lautan ada kesontaknya Allah. Nah, rapat kita ini kita bisa bernapas. Ya, itu. Ya, jadi kita tenggelam ini kalau di lautan itu namanya air, kita tidak bisa bernapas. Nah, tenggelam ke lautan ahadiat, ke zat Allah, dari timur sampai ke barat dia sama sekali. Tidak pernah satu cenggang pun. Ya, tidak pernah renggang sedikit pun tidak. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi Allah SWT ibarat kalau saya tampilkan kamu di dalam kelambu baik ya. Nah, kelambu, kamu nunggu tengah-tengah kelambu, kanan kamu kelambu, kiri kamu kelambu, depan kelambu, belakang kelambu. Nah, saya tampil macam itu ya. Nah, di kanan kelambu, kiri kelambu, depan kelambu, belakang kelambu, atas kelambu, bawah kelambu. Nah, tidak akan mungkin kamu tidak tahu. Nah ini ya. Ini. Saya pastikan bahwa ini artinya sama sekali. Tidak akan mungkin bahwasanya yang itu tadi saya ceritakan kita panah. Berarti habis. Bukan Tuhan ada kanan, ada kiri, depan belakang, tidak. Ya. Nah, bukan di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di atas, di bawah, tidak. Kita tidak ada. Yang ada hanya Allah SWT. Yang ada tuh Allah, kita berada dalam Allah SWT itu. Ya. Nah, jangan kamu roboh lagi. Paham ini. Sekarang kamu kerjakanlah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Apa yang diperintahkan, diajarkan oleh Nabi ini, lakukanlah. Ya. Kalau terus kamu yakin, inilah yang sebenar-benarnya. Kalau sekarang kamu tidak tahu, diajari masih tidak tahu, itu buta namanya. Ya, buta mata Quran kok mengomongkan waman karena fi hadil ama wa huwa fil akhirati ama. Jadi sekarang kamu tidak hati melihat Allah, di akhirat pun kita tidak terlihat kepada Allah. Hati kalau kita mati, ya hati inilah yang mempertanggungjawabkan kita, ruh yang ada kita ini. Maka inilah nak diajari. Jangan kau biarkan kita lain
nyawa lain. Nah itu. Kalau namanya mati, badannya tinggal. Badan ini tidak ikut serta. Ya. Tetapi kalau nyawa ini kita ajari betul-betul bahwa dia sudah tahu balik kepada Allah SWT. Setelah hati baik dan dia ikut. Kau payah yang ngajak aku, jahat yang ngajak aku, ya. Kalau diajak maling galak badan ini. Ya. Tertangkap oleh polisi, disiksa oleh polisi. Yang kena siksa badan. Ya itulah. Setelah baik nyawa tadi dia ikut, maka dalam kuburan tidak kati lagi gitu. Karena itu namanya. Ya. Coba mati tanam muka tidak ada lagi. Nah ini ya. Jadi oleh karena itu nyawa ini namanya badan ini tidak mungkin membiarkan begitu saja. Pasti dia ikut kemana saja kamu. Kalau kamu ikut tadi tahu kepada Allah, balik kepada dia ikut. Ya. Makanya kadang-kadang kematian macam-macam. Dibuka bungkusnya, diciumkan ke tanah. Ngapo? Rugi. Balik ke tanah, balik ke Tuhan. Ya. Makanya saya saran kau, kalau ada kematian, jangan kau buka. Karena keterbuka itu terbukalah dengan rasio yang sebenarnya. Ya. Kapan terbuka? Bungkus, Pak. Aduh. Ini banyak. Dibukalah. Biasa tinggallah. Dekat-dekati perintah yang macam itu dah. Ya. Azan lah di sini. Nah, kati perintah itu dah. Muat-muat. Iya. Ngadu-ngadukan. Di mana perintah? Kapan kita azan itu uang nak semayang? Kapan di masjid ada yang azan, hati nak semayang. Apa dalam kubur mati? Siapa nak semayang situ? Dia lagi hidup dalam semayang, apalagi mati tambah. Nah, ini ya. Mintanya nanti. Saya mintanya bahwa, ya tapi itu kepada sanak muntulah ke orang lain, kamu balai kamu dapat jawabnya. Ya. Nah, kalau anak kita, dulur kita, orang tua kita, jangan pertahankan. Ngapa Pak? Tidak boleh, tidak boleh buka. Ngapa ya? Aku nado pelajaran. Guru masih hidup. Kau nanya ngau guru balau, silakan. Macam itu ya. Kamu lemah sudah, lemah mah itulah. Ya. Nah ini pertahankan. Kalau kamu sekali mempertahankan itu tetap diingatkan orang seumur hidup. Nah ya. Saya teman sebenarnya tuh yang pertama kali saya buka ribut sampai ke unga diadukan wong. Ya kok hadapi. Ya. Nah, kapan dihadapi ya udah ngerti apa-apa dah. Kalau wong dah belum belajar dah nurut baik. Kamu dari mana dapatnya? Kamu buka dari mana perintah siapa? Sekarang dibungkus, hati dibungkus itu, kalau pipis dibungkus itu pecah itu, siapa kalau makannya? Ya, artinya itu tidak bisa dipergunakan. Kalau dibungkus, nah itu barangnya dibungkus, jangan dibuka. Firman Allah, ya, wallahu bikulli syai'in muhit. Allah itu arti tiap sesuatu dia meliputi, arti membungkus, ya. Nah, siapa yang muka kayu? Ini ya. Nah, cuma percaya aku, kamu tidak percaya, kamu tidak yakin kamu. Ya, nah ini memang macam itu. Saya mau yang pertama bayar di Palembang. Ya,
Saya tantang. Baik kiai juga datang ke rumah, silakan. Ya tidak adalah yang datang. Nah ini makanya ya masalah kematian ini kita banyak kamu perhatikan yang salah-salahnya tuh. Ya mulai dari sembahyang salah. Apa? Sembahyangkan orang mati dalam katil atau bungkus. Sama dengan sembahyang goib. Ya sembahyang goib ditanamnya baru kita sembahyang. Kan goib itu namanya. Dalam katil. Ya. Lantai bungkus dalam katil dikebat pulau. Coba Pak yang tua-tua ya. Tanyakan. Tahun yang artinya 80 Pak itu yang sebenarnya sudah sembahyang di luar tuh lah sembahyang mau mati nah. Kalau dulu ada katilnya dari bulu. Sudah sembahyang baru masuk ke bulu. Nah itulah. Nah sekarang ini katil sudah dibuat tinggal masukkan lagi. Itu salah gawe. Ya, saya katakan salah. Ya. Sembahyang ini usoli. Ya. Usoli hadal mayit, bukan hadal jenazah. Belum katil itu sudah jenazah, berarti sudah disembahyangkan. Nah, baru masuk katil. Nah, makanya jenazah ini cepat-cepat diantarkan ke tempatnya. Nah, itu. Usul hadal mayit ini. Berapa? 4. Ya. 1, membaca Fatihah. Kedua, membaca selawat. Ketiga, membaca doa. Keempat itu doa, baru salam. Ya. Nah, 4 inilah usolli hadzal mayit. Usolli hadzal mayit lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini istilahnya sembahyang itu. Tidak kata rokok ida. Tidak kata itidal ida. Ya. Makanya istilah sembahyang. Makanya Pak, ya kalau saya buka-bukakan ini, hati sembahyang tidak perlu nak wuduk lagi dah. Ya, rantung itu. Karena ini apa? Itu istilah mbah ya sembahyang. Mana ada sembahyang rokoknya mana? Nah ini Pak, saya bukakan ini barangkali kamu barangkali banyak heran. Macam itu. Orang yang muka-muka kan tidak kasih tanggung jawab dah. Dari mana kamu mukakan? Keterangan apa? Saya tidak mukakan karena keterangan Quran. Wallahu bikulli syai'in muhit. Allah meliput segala sesuatu. Nah, diliputi oleh Allah. Ya keterangannya. Mukakan juga kan tidak. Paling-paling kalau ngantuk orang. Paling banyak mah itu. Dipelamkan pulau oleh mantra. Pelamkannya ada di lupuk. Di lupuk muka kan apa aja. Ya. Nah. Muka kan itu jadi hantu ini. Terbuka kan. Nah. Terbuka kan hantu. Cuma betul-betul mana jadi hantu. Nah itu Pak. Ini satu keterangan benar-benar. Ya, saya hadapi. Kau panggil ke Mekah sana matiku, tak hadapi kamu. Nah, ini terus sama ya. Jadi masalah orang kematian banyaknya. Sembahyang dalam katil tidak boleh. Ya. Nah, sudah itu apa? Talqin juga tidak boleh. Ya. Apa? Lakinu mautakum. La ilaha illallah. Itu hadisnya. Lakinu talqikan olehmu ajari. La matakum akan mati. Bukan mati. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan oleh kamu akan mati kamu
dengan la ilaha illallah. Artinya ajari. Dan hidup bilang ngajar orang sudah mati. Tidak sanggup ngajar orang sudah mati ya. Nah, kadang-kadang hari hujan masih buka. Ajar segala macam. Nah, menari dia tinggalkan. Nah, ini baca kadang begebeng atas ini ya. Nah, itu tidak perlu. Ajar nawang hidup itu. Berapa macam? Marabuka, manabiyuka, ma imamuka, ma ikhwanuka. Ya. Nah, 5. Jadi siapa saudaramu, siapa Tuhanmu? Ya jadi Allah. Allah mana? Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Nah, kamu jadi Tuhan. Itu iyalah Allah itu bukannya Tuhan, bukan. Zat itu yang gitu Tuhan. Bukannya Allahnya, Allah itu nama. Ya. Dah kado kita nuhankan nama. Nah, itu ya. Marabuka, siapa Tuhan? Ma kiblatuka, mana kiblatmu? Ujung dari timur sampai ke barat. Sekarang di barat. Di barat ini ada sudah semupakat ulama di Indonesia ini untuk menghadapkan kiblat itu pada sebelah barat. Ya. Nah, kalau di Mekah itu 4 penjuru. Yang sini ngadap ke sini ngadap ke sini, yang sini berhadapan. Karena ya namanya di tengah-tengah itu Ka'bah. Bukannya Ka'bah gitu. Ka'bah itu batu. Tidak. Kalau saya tidak pernah nyium lagi Hajar Aswad, lagi tidak galak. Mengapa? Lah ini kemaluan Siti Hawa. Supaya kita jangan lupa. Saya tidak pernah nyium Ka'bah. Ya, saya tahu. Cuma aku lihat, sudah. Ya, tahu aku jalan Ka'bah, tahu. Tapi kok udah pernah aku nyiumnya dah. Kadang mati-matian nyium Ka'bah, kamu ngerti dah tuh. Ya, banyak macam. Sebenarnya terus terang kalau dibukakan dari haji banyak sirik sama sekali. Kalau tidak belajar tauhid, mah itulah. Hingga namanya kadang-kadang cal macam ini dikoset-kosetkan di anunya. Di pintu Ka'bah itu. Apa Pak? Ambil berkat apa itu debu. Ya, nah kadang-kadang itu di Raudhah. Satu tempat pengimam Nabi, kedua tempat mimbarnya, dan ketiga tempat rumahnya. Ya, itulah. Jangan itu sehingga pokoknya ngambil dihapus-hapus kan. Ya, semayang di sana aku tidak, semayang di sana tidak. Lo kamu banyak itu semayang. Lebarnya namanya kita sekitar di dalam Raudhah itu kira-kira 20 meter panjang, 10 meter lebar, uang beribu-ribu. Iya, satu ketempatan. Raudhah namanya, diredoi oleh Allah. Aku lemah keluar, aku semayang di luar. Ngapa Pak? Ya aku semayang di luar. Atau luar dalam masjid Madinah itulah. Ya Raudhah itu. Cuman aku nyengok Pak ya. Karena aku sudah tahu batasnya. Nah itu. Jadi batas itu sebaiknya siapa kalau nurut-nurut uang mai apalagi maaf ya. Wong Jawa itu banyak percayaan. Wong Bugis banyak kepercayaan. Ya. Kita percaya dengan Tuhan tuh lah. Nah ini yang ya. Jadi oleh karena itu Pak, dalam pelajaran ini bukan sedikit. Kalau kamu sayang dengan diri kamu, baikkanlah diri kamu, benarkanlah. Jangan mudah kita menceritakan kepada orang lain. Itu Pak. Ya. Nah, oleh karena itu tadinya saya bacakan ini masalah Nuqtatul Haq. Berarti kalau segala-galanya kacau bening melihat Tuhan. Kalau kamu melihat kipas angin, apa yang kamu lihat? Kipas anginnya
Bodoh kamu. Kipas angin berputar ini apa? Ngeluarkan angin, siapa mutar kayak? Nah, kenapa kau melihat? Itu batal. Ya, ala kulli syai'in mahalallahul batila. Tiap-tiap sesuatu ini tidak terlepas daripada Allah. Melihat sesuatu melihat Allah. Baca kamu. Nah itu. Biasakan ini. Kalau kamu biasa maka kamu sadar. Artinya kamu setiap saat selalu ingat kepada ini Allah. Itu musyahadah. Artinya kamu tidak terlepas dari pandangan Allah. Kalau kamu tidak terlepas dari pandangan Allah, nah berarti diri kamu itu dijadikan oleh Allah. Ya. Kita bukan aja di Allah, Allah itu jadi kita. Kalau bersih, tidak bersih sudah apa jadi kero, udah tahu ini. Ya, salah kita dewe. Ya. Nah kalau bersih, Allah itu artinya mencari menuntut kepada yang hatinya bersih. Kalau hati kotor, ya tidak. Nah, maka bersihkan. Ya. Jadi inilah yang maksud. Artinya, kehendaki. Maka engkau kata akan dia itu hak Allah SWT. Pun. Nah, jadi dikehendaki ini adalah hak Allah Ta'ala dan makhluk pun iya. Nah, jadi kalau kita memang benar bahwa kita jadi hamba Allah dan haknya Allah SWT itu sendiri. Ya. Nah, sekarang orang yang nuntut untunglah. Ini kitab yang saya bacakan. Nah, itu. Nah, kemudian saya bukan bacakan baik. Saya juga menurut arti seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Dikatakan oleh arti firman Allah SWT dalam Al-Quran. Ya. Nah, ya. Jadi maksudnya ini ialah haknya Allah SWT pun iya. Dan makhluk pun iya. Dengan itibar yang zuhir tiap-tiap satu daripada keduanya di dalam cermin yang lain. Jadi cermin yang lain, baik kita melihat cangkir, baik kita melihat nampan, baik kita melihat kasur, baik kita melihat lampu dan lihat, maka selalu artinya melihat kepada Allah. Semuanya buatan Allah. Kamu lihat orang Palembang, orang Jakarta, uang itu dari Tuhan itulah. Sangat dia baca itu. Ya dia udah hasil. Keberhasilan dia dijualnya maka boleh duit. Nah bagi kita tidak baca itu, tapi meyakinkan bahwa ini artinya pasti tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kenapa saya jelaskan ini? Ya. Saya tidak takut karena memang betul-betul yang saya tunjukkan ini oleh karena kamu sekalian sudah ahlinya nonton. Kalau saya di luar tidak berani saya ngomongnya. Ya, banyak yang tidak ngerti. Ya, nah makanya saya hati di dalam hati ini terang-terangan. Ya, hati terangan ini bahwa ini keterangan yang sebenarnya. Ya, walaupun adu gelah kamu ke Kiai mana kau adukan ceritaku ini kalau salah itu. Ya, cari Kiai yang baik niat. Yang kiai-kiai yang baik nyalakan, oh salah kan, salah baik dia baca mendengarkan. Kalau baca nyala baca mendengarkan. Nah, itu ya bukan saya artinya orang yang hebat, tidak. Ya, maaf bro, kadang-kadang orang sudah ya dosen-dosen itu ya banyak dia belajar. Kenapa? Dia ada pelajaran pasti lain. Ya, banyak dosen-dosen yang datang ke rumah bertanya, ya bagaimana? Saya tunjukkan. Nah itu.
dan kadang yang belum baiat belajar. Itu makanya. Jadi oleh karena itu, kalau kamu, aku suka nih kalau kau ngadu kan, buat tahunnya, nah, adu lah kemana, bayar adu lah. Cerita saya ini, benarnya Tuhan itu nyata ya. Dalam keterangan ada, wa iza salaka ibadi anibain uji Quran. Kau tunjuk Quran, mana nih mantainya. Nah, ini ya.